pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara Bunga-Bunga ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat suatu berita yang cukup viral, yaitu terkait dengan adanya suatu SMS ya dari pihak salah satu bank yang juga cukup terkenal juga, yang itu juga berhubungan dengan menaikkan tarif layanan konsumennya gitu. Nah, dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika gitu. Nah, kalau Erika juga sempat tahu kan bahwasanya berita ini juga beberapa minggu ini cukup viral ya, karena pertama itu bank ini itu dia sepertinya itu memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan Erika. Jadi dia menebarkan kalau misalkan sebagai nasabah di bank tersebut itu ternyata ada kenaikan loh untuk tarifnya. Jadi kalau yang punya tabungan itu dari tarif sekian itu kemudian menjadi cukup tinggi sehingga itu kemudian direspon oleh beberapa orang yang kebetulan juga sebagai nasabahnya juga, dan itu juga harus istilahnya apa ya, memberikan semacam kayak data diri, tetapi ujung-ujungnya pun juga banyak masalah ini. Jadi ada yang mengatakan, wah ini setelah dia nginput segala macam itu sehingga dia mengalami kehilangan dananya. Jadi ada yang mengklaim habis ngisi link itu, tahu-tahu Erika, ketika dia habis cek di mobile bankingnya itu, "Duh, kok yang semula ada uangnya itu tiba-tiba sudah tidak ada." Nah, itu kemudian menjadi fenomenal tuh Erika. Nah, kalau menurut Erika sebenarnya begini, apakah istilahnya hal-hal seperti ini Erika itu, kalau menurut Erika itu salahnya itu di mana? Salah dari kita selaku konsumennya atau memang karena minimnya dari kita punya apa peran dari kita punya pemerintah itu untuk pengawasan di bidang media elektronik ya secara khususnya. Gimana Erika? Eh, Kalau aku sih kebetulan di sini emang lagi banyak scam sih, Bu. Terutama untuk yang orang-orang yang sudah berumur ya. Biasanya mereka tidak begitu update dengan teknologi, tidak begitu update dengan info terbaru dari bank, gitu-gitu. Itu mereka adalah korban yang paling paling gampang untuk di scam gitu. Eh, Kalau untuk yang ini yang sekarang yang baru-baru aja itu kebetulan sih salah satu temenku itu dapat edarannya itu mirip banget dari BCA, cuman dia tuh sempat sempat di forward ke aku. Kebetulan dia forward bilang, kamu dapat ini nggak dari BCA, dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Eh, nggak ada tuh, karena kalau BCA biasanya di atasnya itu ada tulisannya BCA. Kebetulan aku dari BCA itu ada untuk rumah apa segala macam itu, asuransi juga 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 dari dia itu ada tulisannya, jadi ada sendiri-sendiri dari BCA apa kayak gitu. Eh, Terus kalau aku bilang sama dia, cuman nomornya kok nomor private ya, maksudnya bukan keluar ID-nya kayak kayak apa Hmm. bank apa kayak gitu, itu nggak ada gitu loh. Cuman aku bilang sama dia, rasanya kok enggak, kalau kalau yang di forward sama temenku itu kebetulan adalah biaya untuk transfer dana. Jadi biasanya transfer dana itu kan cuman 2.900 kalau nggak salah ke antar banknya. Itu dia dia bilang kalau mulai bulan depan itu menjadi 150.000. Jadi Hmm. terserah mau transfer berapa banyak, itu jadi 150.000. Aku bilang sama dia itu nggak masuk akal. Kalau kalau sekarang aku kebetulan transfer pasti beberapa beda rekening, maksudnya ada pengelompoknya sendiri-sendiri, kayak buat transfer salary itu satu account itu kan tergantung tergantung berapa pegawaiku kayak gitu kan. Jadi Ya.
itu rasanya nggak masuk akal karena kalau sekarang pegawaiku cuma 10 orang, mestinya aku cuma bayar 29.000, jadi bayar 150.000, ngapain juga kan gitu, mending pindah bank aja. Aku udah sempat ngomel gitu kan. Terus Hmm. aku bilang sama temanku, coba cross check sih. Jadi sama dia tuh di WhatsApp balik gitu loh. Karena di situ dibilang untuk diminta apa kayak persetujuan gitu loh. Jadi harus ngisi form, itu ada persetujuan, ada nama, alamat, apa segala macam, data-data detailnya. Terus dia bilang kalau saya nggak mau tanda tangan, kalau nggak mau tanda tangan ya dianggap tetap berlaku. Jadi setuju nggak setuju, kalau nggak setuju ya harus ngisi form itu bilang nggak setuju. Tapi kalau setuju ya tetap ngisi form itu harus bilang setuju. Karena aku bilang tambah nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya terus Hmm. aku bilang kalau saya nggak mau ngisi form, ya kalau nggak mau ngisi form dianggap setuju. Jadi mulai bulan depan didapat 150.000. Aku bilang sama dia, rasanya itu nggak mungkin banget. Maksudnya coba deh kalau hari gini kan aku bilang, masa kamu nggak punya account manager? Coba tanya account manajerku. Aku otomatis aku yang di sini jadi kepo juga ya. Aku WhatsApp account manager, aku bilang sama dia, eh Mbak, ini bener nggak kayak gini? Terus dia bilang, enggak Bu, kita nggak ada edaran kayak gitu loh. Terus aku bilang sama temenku, rasanya kamu di scam. Itu WhatsApp-nya, chatnya jalan terus, maksudnya itu ngejawab gitu loh. Jadi kalau kalau aku bilang kan kalau orang yang nggak update-update amat, nggak mungkin nggak ada account manager atau apa kan jadi percaya toh dengan kop Hmm. surat yang bener-bener ada nomor sekian apa bla 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 itu ada, dan namanya nama lengkapnya temenku gitu loh. Jadi kan orang yang kalau kalau orang yang biasa-biasa, maksudnya yang percaya-percaya aja, itu pasti diisi loh kok. Maksudnya dia pasti ngisi, terus habis itu ada alamat, ibu kandung, kayak gitu-gitu. Jadi semua datanya itu diminta. Lah kalau otomatis itu sudah diisi, dikirim balik kan, setuju nggak setuju, semua datanya sudah ke collect kan otomatis. Hmm. Jadi Hmm. untuk mau nge-scam, taruhlah mau mau ngopi kartu kredit apa segala macam, itu pasti pasti udah lewat deh gitu loh kalau kalau Hmm. seandainya nggak nanya kayak gitu. Itu yang mungkin kalau aku bilang self aware lah hari gini. Kalau kalau mungkin tidak begitu, kayak aku mungkin tidak begitu update berita-berita di Indonesia atau apa yang ada di sini. Aku selalu kalau ada apa-apa aku nanya ke temenku atau nanya ke anak-anak di kantor kayak gitu, ini bener nggak, gini nggak, ada gitu nggak, itu harus kayak gitu gitu. Kalau hari gini tuh rasanya nyari duit, kita nyari duit udah susah kok banyak yang nipu ya gitu. Iya, iya, Erika. Saya paham. Jadi, anu ya, istilahnya dapat dikatakan sebetulnya ya kalau orang-orang yang tidak begitu mengerti bakal banyak yang ketipu karena soalnya yang saya juga lihat itu kan memang yang kebanyakan kena tipu itu kan mereka-mereka yang sudah berumur ya, yang sudah gaptek Mm-mm. juga, jadi mereka juga nggak tahu, pokoknya eh, dia ngisi terus tiba-tiba ya tahu-tahu dia bilang itu anu loh Pak, istilahnya kalau saya baca di beberapa komentar itu dia bilang anehnya itu tidak masuk ke dalam histori transaksi Erik. Jadi itu dia bisa mengakses kita punya account itu tanpa harus seperti kita melakukan transaksi. Jadi tiba-tiba itu secara saldo udah nggak ada. Jadi kayak orang bilang sih bisa dipindahkan, tapi nggak masuk histori transaksi. Jadi tiba-tiba begitu dia lihat itu kaget dia loh. Pas dia cek transaksinya nggak masuk Erika. Jadi apa ya dia bilang malah nggak ada jejaknya. Jadi begitu. Kalau saya Erika misalkan transfer kan pasti ada histori Notifikasi transaksinya. ya. Nah itu nggak ada. Jadi tahu tiba-tiba secara rekening dia bilang loh sudah nggak ada Pak. Sudah sekian udah nggak. Jadi itu kayak hilang plus. Nah itu cukup Hmm. banyak. Jadi ketika dia kalau saya bilang sih model-model ini tuh Erika itu sebetulnya iya jauh lebih jauh lebih maju karena Hmm. mereka itu bisa memindahkan uang dari satu rekening ke rekeningnya, tapi dia nggak ada itu jejak kayak eh, misalkan oh ini ditransfer ke rekening mana itu nggak ada tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi kayak langsung plus gitu tuh Erik. Itu yang kalau menurut mereka seperti itu. Nah, lo kalau Erika sekarang kan kita itu kan sebetulnya secara kita bicara hukum ya, secara regulasi kan sebenarnya
sudah ada undang-undang tentang ITE kan begitu Erika. Hmm. Dan itu juga sudah diperbarui dengan berbagai macam lah. Nah, kamu Erika sebetulnya terkait dengan hal seperti ini itu sebetulnya apa ya? Ya, ini kan juga berhubungan dengan yang namanya juga cybercrime, Erika. Nah, apakah sekarang kalau menurut Erika sendiri, sebetulnya ya apa kita punya pemerintah ini sebetulnya juga harusnya juga lebih lebih aware. Jadi katakanlah bagi mereka yang menyalahgunakan tadi itu terkait dengan transaksi elektronik itu dia bisa dikenai itu. Karena kan kalau sekarang misalkan kalau seperti ini kan dan setahu saya pun juga itu untuk responnya pun sekarang Erika kena tipu, ini Erika lapor itu pun itu kan juga pasti memakan waktu Erika. Nah itu apakah juga bagi para korban itu Erika kalau mereka juga itu sebenarnya bisa nggak ya teratasi dalam hal ini bisa kembali nggak Erika uangnya itu silakan. Kalau kalau masalah kembali nggak kembali itu tergantung kok, dalam artian gini, ada eh, aku nggak begitu ngeh sekarang kalau di Indonesia. Cuman kalau di sini itu ada beberapa bank yang kalau seandainya itu adalah modelnya scam terus langsung biasanya dari kredit card gitu ya, dia langsung ada transaksi padahal dia tidak pernah melakukan transaksi. Itu biasanya sama bank diganti. Itu di Indonesia juga gitu. Aku sempat kartu kreditku berapa tahun yang lalu sempat ada gitu. Jadi tiba-tiba ada pembelian 15 juta atau berapa gitu loh. Terus aku Hmm, otomatis kalau di kebetulan bank yang aku pakai itu langsung hmm, notifikasi gitu loh. Kalau begitu ada transaksi di kartu kredit. Jadi dia kirim notifikasi SMS sama email. Jadi aku langsung tahu loh. Terus aku telepon, aku bilang kalau aku nggak pernah ada transaksi. Aku seharian di rumah, kartu di hmm, aku gimana ada transaksi gitu ya. Terus dia bilang akhirnya mereka dicek, akhirnya tidak jadi terdebit, maksudnya ya saldoku tetap sama kayak gitu kalau naik kartu kredit ya, bukan bukan bank, maksudnya bukan bukan akun akun bank, jadi ya otomatis tidak tidak apa ya, tidak ada, dianggap tidak ada transaksi kayak gitu. Cuman hmm, kalau di sini seandainya itu kebetulan bank yang aku pakai itu modelnya eh, apa ya, apa kalau ngomong di Indonesia, rekening, antara rekening eh, uang uang masuk sama rekening uang keluar tuh dibedain di bank yang hmm, sekarang aku pakai. Jadi kalau aku mau pakai buat beli-beli gitu ya, aku harus transfer dulu ke rekeningku satunya supaya bisa dipakai kayak gitu. Jadi bisa bisa ke debit di counter-counter yang atau di mall-mall yang aku datengin kayak gitu. Jadi kalau seandainya dia kena scam tuh harus transfer duit gini gini gini. Kalau seandainya dia itu eh, nggak ada nggak ada nggak ada transfer ke rekening untuk keluar, itu sama bank dibalikin duitnya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba saldo di saving accountku berkurang sekian ribu dolar gitu ya, itu itu karena di savingku berarti kan aku nggak ngelakuin transaksi apa-apa, itu sama bank diganti. Tapi begitu rekening itu sudah keluar ke debit card, di sini aku punya namanya debit card account gitu. Jadi begitu itu udah di debit cardku dan aku melakukan transfer ke rekening lain, itu nggak diganti karena dianggap aku aware aku transfer kayak gitu. hmm, Ah, itu aku yang nggak tahu di Indonesia seperti apa, aku nggak ngerti. Cuman di sini hmm, ada rules seperti itu. Kalau seandainya dia tetap di saving accountku dan itu kemudian terdebit, mestinya kan nggak akan pernah terdebit gitu kan, dan aku iya, tidak melakukan transaksi apa-apa, itu sama sama bank diganti langsung, jadi langsung otomatis dikreditkan lagi duit yang misalnya aku di scam berapa sekian ribu dolar gitu, sama bank dibalikin duitnya. Cuman kalau seandainya itu aku melakukan transaksi transfer, hmm, nah itu dianggap sudah aku aware gitu loh, maksudnya hmm, aku sadar kalau aku harus melakukan transaksi karena di sini banyak eh, scam itu modelnya ini nggak save, akunmu nggak save, jadi kamu harus buat akun baru. Jadi sama-sama scammernya itu diajarin open account baru, hmm, masukin ini, pinnya sekian sekian, itu diajarin semua. Begitu uang ditransfer ke situ, udah habis hilang. hmm, Kalau di sini kebanyakan seperti itu sih. hmm. Oke, jadi ya istilahnya
eh, kita harus melihat dulu kira-kira kebijakan dari pihak banknya seperti apa, Erika ya. Jadi Iya, misalkan karena kalau tiap bank biasanya beda-beda kan kok. Maksudnya hmm, ada bank yang ya udah kamu ke scam, oke aku ganti gitu. Ada yang bank yang tidak diganti semua dalam artian ya ya 50-50 lah kayak gitu. Jadi misalnya hmm, di scamnya 10.000 gitu dibalikin cuma 5.000. Ada yang kayak gitu. Cuman jadi so far sih aku ngerasa bank yang aku pakai sekarang itu jauh lebih aman kayak gitu. oke. Jadi anu ya, berarti eh, kalau dapat dikatakan dari pihak perbankan juga mestinya juga ada kebijakan ya, Erika. Misalkan kalau terkait dengan hal Hmm. seperti ini itu bagaimana juga untuk mengantisipasinya. Nah, kalau kita melihat case-nya, Erika, berarti kan kalau secara regulasi juga mestinya juga sudah cukup, kemudian juga hanya bergantung kepada kebijakan banknya. Nah, lalu kalau sekarang kan ada hal seperti ini, Erika, berarti kan si pelaku penipuan ini kan berarti dia setidaknya, Erika, dia mengantongi kita punya data diri. Kan kalau dia bisa menghubungi seseorang, berikut dengan nomor HP dan nama lengkapnya, berarti dia tahu dong ini targetnya ini siapa. Kan itu, Erika. Nah, lalu begini, Hmm. apakah ini dapat dikatakan begini loh, Erika? Kita punya namanya identitas diri itu, ya dapat dikatakan juga yang nggak safety amat, itu juga sekarang itu bisa didapatkan dengan, ya aku juga nggak tahu gimana cara mereka mendapatkan, cuma itu ternyata bisa sampai kepada si calon calon korbannya ini, Erika. Gimana kalau menurut Erika? Kalau kalau di sini sih kebetulan salah satu eh, provider telepon ke beberapa bulan yang lalu sempat kehack sih. Jadi dia banyak data-data dari customernya, termasuk data-dataku itu itu bocor kayak gitu. Kalau kalau di sini sih untuk data customer itu benar-benar apa ya, benar-benar private gitu loh. Jadi eh, waktu dibobol akhirnya mereka bikin kompensasi. Kebetulan kalau kayak banyak yang pakai SIM untuk apa buka buka akun, bukan buka akun apa ya, kalau biasanya kalau daftar untuk SIM card kan ada sih untuk buka buka bikin nomornya itu Hmm. kebanyakan kalau di sini kan pakai SIM, pakai driving license. Kalau seandainya kayak aku pakai paspor kayak gitu. Kalau seandainya dia ada eh, pakai untuk buka per awalnya itu pakai driving license, provider ini ganti biaya untuk pembuatan driving license yang baru sampai kayak gitu kok dikirimin dikirimin surat gitu. Aku kemarin sih dapat dikirim surat kalau ini data aku bocor gini gini gini. Kebetulan sih emang untuk pasportku udah ganti. Jadi should be okay gitu loh. Cuman banyak orang yang karena kalau bikin driving license kalau di sini kan ngantri panjang tuh akhirnya Hmm. gara-gara seperti itu. Akhirnya banyak yang ngomel itu bikin bikin apa ya? em, Bikin tuntutan ke lawyer kayak gitu. Itu akhirnya dia harus bayar hampir 200.000 dolar per orang. Lumayan kan gitu loh. Maksudnya itu hal-hal yang seperti itu yang aku rasa kalau di Indonesia nggak ada gitu loh. Hmm. Dan sejak saat itu sekarang mereka lagi gencar-gencarnya untuk bikin mereka bilangnya sih digital ID. Jadi nggak perlu lagi pakai driving license tapi mereka bikin digital ID sendiri. Jadi kayak kayak kita bikin bikin ngisi-ngisi sendiri, cuman kita aja yang tahu kayak gitu. Jadi Hmm. nggak perlu lagi harus pakai driving license atau pakai pakai paspor kayak gitu. Cuman itu kalau aku bilang di Indonesia rasanya nggak kayak gitu sih. Jadi anu ya, Erika, dapat dikatakan ya kalau dibilang ya belum terlalu safety ya untuk kita punya data diri kan ya. Nah, Iya. oke. Kalau kan berarti kalau misalkan kita lihat itu kan anu ya, Erika, awal mula pintu masuknya berarti dari SIM card. Kalau itu dia bisa masuk ke akses melalui aplikasi sosial Hmm. media, berarti itu pasti juga berhubungan dengan SIM card. Nah, kalau seingat saya, Erika, SIM card itu kan kita punya pemerintah juga sudah ada kebijakan ya. Kamu register pakai nama KTP atau enggak ada isi kakak gitu, Erika. Saya juga tidak anu ya, maksudnya tidak
mengingat dengan cuma kalau misalnya sih ada nama, ngisi nama, KTP, terus kakak untuk setiap kali kita beli SIM card baru. Jadi kalau misalkan kita Iya. mau ganti SIM card HP baru itu kita harus ngisi dari mulai data diri termasuk dengan semua anggota kita punya keluarga seperti itu. Nah, lalu begini, apakah kalau menurut Rika sekarang itu sebetulnya kalau untuk proses register SIM card itu Erika yang baru itu perlu nggak sih kayak misalnya model selfie ya siapa tahu kan pemiliknya itu harus jelas. Itu kan kalau sekarang cuma ngisi data diri itu kalau menurut saya sih ada possibility bisa bisa fake kan. Dan itu kalau kita pakai selfie setidaknya itu ada semacam ID yang kita bisa untuk katakanlah untuk kita bisa tahu kira-kira modelnya si pemiliknya seperti apa. Kamu tadi ke gimana? Kalau aku paling males sih kok. Berapa kali aku sama orang kantor tuh, Bu, eh, aku lupa untuk apa ya? Jadi mereka itu buka akun, cuman aku lupa akun apa gitu. Jadi harus selfie dengan KTP. Aku bilang lain kali ya kalau bikin akun pakai nama kalian aja. Jadi nggak perlu aku yang selfie. Ya, itu buat aku rada rada risih sih karena Ya. aku tuh pertama aku nggak fotogenik, kedua eh kalau aku lebih lebih mending ya udah kalau seandainya itu harus harus apa ya, kalau mau pakai approve ya ya Hmm. mereka bikin bikin apa ya, bikin apa sendiri gitu, nggak perlu juga harus selfie, ngapain juga. Kalau selfie terus terang banyak loh kok di KTP atau SIM itu sama orangnya beda banget begitu. Aku kadang-kadang sering banget kan apa lamaran pekerjaan terutama. Hmm. Mereka punya foto sama anaknya baru datang. Itu aku bilang, ini fotomu tahun berapa? Atau ini kapan kamu foto? Kok nggak sama? Jadi kalau aku bilang sih rasanya nggak deh. Aku paling males kalau kalau disuruh dia selfie, terus habis itu dengan pegang KTP atau pegang apa ya tempo Hmm. hari ya? Pegang KTP kebanyakan sih. Bu Hmm. disuruh selfie pegang KTP. Loh, mereka, bukannya kamu tempo hari sudah punya ngirim KTP. Jadi pertama itu KTP udah dikirim. Habis Hmm. itu disuruh selfie dengan KTP. Aku bilang gini, ya kan sudah ada KTP, ngapain suruh selfie lagi? Ya nggak tahu Bu. Padahal aku bilang sama dia, tahu sendiri kan foto KTP ku sama mukaku kalau dilihat beda. Iya. Ya kan KTP kan udah zaman kapanan itu toh kok. Ya, Waktu betul. waktu iktp kan tahun 2000 berapa kita bikin kan Hmm. seumur hidup gitu loh. Kalau sekarang ya pasti jelas-jelas beda, rambut lebih panjang ya kan. Kalau mungkin sekarang kita lebih kurus ya ya pasti berubah lah, atau mungkin seandainya kita lebih gemuk gitu kan muka pasti berubah banget gitu loh. Jadi kalau aku bilang Hmm. nggak deh, nggak usah, nggak, males banget. Jadi anu ya Erika, istilahnya kalau Erika ya harusnya sih yang diperlengkapi itu ya lebih kepada sistemnya ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau Iya. SIM card itu mungkin lebih di katakanlah lebih didetailkan ya, maksudnya untuk apa juga, kemudian juga Hmm. misalkan kalau kita beli SIM card baru juga itu kalau untuk aktivasinya ya maksudnya itu harus setidaknya itu dari pihak provider itu juga anu ya melakukan pengawasan juga ini biar tidak ada penyalahgunaan kan begitu. Jadi kalau Hmm. saya bilang sih berarti banyak sekali anu ya Erika istilahnya apa celah-celah juga karena kalau misalkan itu sampai hal seperti ini berarti kan memang pintu masuknya juga pasti itu banyak yang perlu ditutup lagi kayak macam SIM card itu pasti kedua juga dari kita punya kebijakan juga terkait dengan aplikasi sosial media kan karena kan kalau sosial media kan pasti kalau itu kan ya tergantung kebijakan penggunanya Erika meskipun kamu mau pakai aplikasi apapun ya lah tujuannya buat yang kurang baik ya ya bisa terjadi kan begitu Erika lalu sekarang begini saya begini kalau Erika sebenarnya sekarang apa sih yang Erika bisa usulkan buat kita punya pemerintah itu misalkan ya mereka tahu kan dengan hal-hal seperti ini itu muncul, kemudian Erika selaku juga netizen 62 juga kan, masih kan, walaupun kan di luar kan sebenarnya Erika juga masih netizen. Nah itu kalau Erika
aduh gimana dong kalau pemerintah itu sebaiknya begini dong agar pertama dari sisi kita orang yang tinggal di Indonesia juga bisa lebih safety itu gimana Kak? Dari silakan. Kalau kalau aku sih basicnya balik ke orangnya lagi sih, kok. Maksudnya, eh ya tahu sendiri sih, kalau kalau emang niatnya udah jelek ya, apapun itu, maksudnya gimana juga kita udah preventif seperti apa ya, tetap aja eh, orang niat awalnya udah jelek kan gitu. Cuman kalau kalau aku bilang sih mungkin bisa diketatin dalam artian gini, kalau seandainya ketahuan gitu ya, mungkin bisa bisa apa, di ban, nggak bisa punya SIM card selama berapa, setahun kayak atau apa. Kalau udah kayak gitu kan, orang hari gini ya orang nggak punya SIM card ribet banget kan gitu loh, hidup hidup sehari-hari di handphone ya kan, bangun tidur sampai mau tidur lagi lihat handphone. Kalau nggak punya SIM card kan ribet gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang kita harus harus apa ya, harus lebih lebih diketatin kayak gitu. Kalau aku bilang sih, kalau dulu sih ke awal di Indonesia kan SIM card murah daripada ngisi ulang, lebih murah mending beli baru nomornya gitu kan. Aku kebetulan ada salah satu sepupuku itu, kadang-kadang aku bilang sama dia, Mas kenapa sih bolak-balik ganti nomornya, aku nge-save tiap bulan sih ganti. Terus dia bilang, iya soalnya daripada ngisi ulang, eh, lebih murah kalau aku beli baru SIM cardnya gitu kan. Ya mungkin kalau banyak orang yang mikir kayak gitu ya, ya isi ulang sama beli baru harganya disamain kayak gitu, jadi dia nggak ganti-ganti nomor kan Hmm. gitu. Terus Hmm. kalau seandainya hari ini orang punya punya handphone berapa sih, paling banyak dua ya kan, kecuali Hmm. emang dia itu playboy gitu ya, punya handphone 10 buat ganti-ganti setiap jam beda, itu lain cerita. Cuman kalau aku bilang sih, orang-orang normal seperti kita rasanya handphone satu atau dua itu sudah, handphone dua itu udah maksimal banget gitu loh. Jadi aku anggap, taruhlah satu orang punya dua dua nomor itu sudah udah maksimal gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau seandainya dia niatnya sudah jelek ternyata buat scam gitu ya, otomatis ya udah namanya dia di ban gitu, nggak bisa punya SIM card selama setahun atau 2 tahun gitu kan, ribet banget. Akhirnya orang jadi mikir mau mau jahat-jahat juga juga susah gitu. Betul, betul nih. Jadi ya lebih kepada pengetatan sistem. Jadi kalau mereka lebih kepada ya maksudnya itu kalau misalkan ada orang itu yang kepingin punya SIM card itu juga ya lebih diperketat. Jadi kalau misalkan satu orang ya cukup lah, paling tidak itu ada semacam limitasi ya. Jadi ya Hmm. satu atau enggak maksimal berapa, enggak kemudian bisa beli sebanyak-banyaknya kan begitu Erik. Jadi ada beberapa kuota yang mereka itu juga harus bisa pakai, tapi itu juga memang berhubungan dengan jumlah SIM card-nya aja, jadi nggak sampai melebihi yang normal kan begitu. Hmm. Oke, untuk konklusinya nih buat para netizen kita apa Erika? Buat topik kita pada siang hari ini, silakan. Kalau konklusinya sih untuk netizen 62, terutama yang sering dapat SMS gak jelas ya toh, tolong apa isi pulsa lah, atau apa, minta donasi lah kayak gitu-gitu ya, lebih aware. Kalau aku bilang, cross check lagi, kalau seandainya itu notifikasi dari bank apakah benar, coba telepon banknya dulu sebelum melakukan eh, apa yang diminta, seperti itu. Oke, kalau saya pribadi saya tambahkan ya buat para netizen juga, ya alangkah baiknya juga jauh lebih berhati-hati karena tentunya sekarang itu aksi penipuan itu juga cukup banyak macamnya, dan juga kalau misalkan itu dikira, maksudnya kalau misalkan bagi para netizen yang bisa mendapatkan yang nomor kontak yang bukan resminya, juga sebenarnya di cross check juga ke pihak yang terkait, jadi biar untuk memastikan aja apakah itu betul enggak istilahnya nomor kontak yang resmi, itu yang pertama. Kedua, infonya betul apa tidak, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.